Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya Sari Mafiroh dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1.3 Visi Guru Penggerak pada sebagian demonstrasi kontekstual Visi Guru Penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Yaitu saya memiliki visi guru penggerak yang ada di dalam diri saya. Nah, kemudian dari visi itu nanti akan saya turunkan menjadi prakarsa perubahan yang akan saya lakukan di lingkungan sekitar saya. Dalam melaksanakan prakarsa perubahan ini, saya menggunakan tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama adalah B, untuk buat pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah A, atur eksekusi. Perkenalkan, di sini saya Sari Mafiroh selaku calon guru penggerak. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Fajri Muhammad Hanif. Untuk pengajar praktek yang selama ini mendampingi saya di lapangan adalah Ibu Sri Murniati. Tujuan pembelajaran secara khusus, yang pertama, CPG berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Tujuan yang kedua, CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dia menjalankannya. Apakah itu inquiry apresiatif? Nah, inquiry apresiatif atau kita kenal dengan sebutan IA itu merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama adalah B. B untuk buat pertanyaan. Kemudian A. A untuk ambil pelajaran. G untuk gali impian. C untuk jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Visi guru penggerak dari diri saya adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menanamkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat zamannya. Prakarsa perubahan dalam diri saya berdasarkan visi pada diri saya berfokus pada visi aspek profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis, yaitu meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa kelas 5 SD Negeri Cetak Sari 1 melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kali ini saya akan mencoba mengembangkan prakarsa perubahan saya melalui proses Bagja. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri saya, yaitu ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu B untuk buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, mengapa siswa kurang memiliki kemampuan bernalar kritis? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan observasi terhadap siswa melalui angket yang berisi penelusuran mengenai kemampuan bernalar kritis.
memberikan motivasi untuk selalu mengasah kemampuan bernalar kritis siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Daftar tindakan yang akan saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mencari referensi-referensi mengenai cara meningkatkan bernalar kritis siswa. Tahap kedua, A. Untuk ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang telah mampu meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan suatu metode untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dia untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu mencari tahu dan mencatat referensi-referensi dari berbagai sumber tentang bagaimana pembelajaran di dalam kelas yang mampu meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Pertanyaan yang ketiga, keterampilan apa saja yang harus dikuasai untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Nah, daftar tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Tahapan yang ketiga adalah G. G untuk gali mimpi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan saya ketika melihat kemampuan bernalar kritis siswa meningkat? Daftar tindakan yang saya lakukan yaitu berlatih, membuat tulisan ilmiah, dan kemudian dipublish di blog ataupun di jurnal sebagai best practice saya untuk mewujudkan perasaan saya yang sangat senang. Kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah kemampuan bernalar kritis siswa meningkat? Daftar tindakan atau penyelidikan yaitu merancang model-model pembelajaran yang mampu menumbuhkan siswa dalam bernalar kritis seperti model pembelajaran PJBL, PBL, ataupun yang lainnya. Kemudian memberikan soal-soal yang memiliki tipe HOT, High Order Thinking Skill. Kemudian literasi numerasi yang berbasis PISA. Sekarang kita menuju ke langkah yang keempat dalam aplikasi Bagja, yaitu pada titik C, jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Dalam hal ini, tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat daftar kekuatan dan kelebihan yang dimiliki sekolah seperti sarana ataupun prasarana yang mendukung. Kemudian, membuat daftar capaian-capaian yang akan dicapai dalam tiap bulannya. Pertanyaan yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai kemampuan bernalar kritis siswa agar meningkat? Nah, untuk daftar tindakannya yaitu saya akan melakukan pelaporan progres per tiap 1 bulan sekali. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan progres langkah-langkah tersebut? Nah, tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat catatan khusus target yang akan atau telah dicapai dalam bentuk grafik. Pertanyaan yang keempat, tindakan di kelas apa saja yang mampu mendukung agar kemampuan bernalar kritis siswa meningkat? Nah, tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu melakukan pembiasaan dalam pemberian soal HOT, kemudian literasi numerasi PISA, dan gerakan literasi sekolah.
kita berada di tahap bagja yang terakhir, yaitu A untuk atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Pertanyaan yang kedua, kapan rencana peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa dimulai? Nah, tindakan yang akan saya lakukan atau penyelidikannya yaitu kegiatan ini akan direncanakan pada awal semester 2. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk melakukan monitoring di dalam kelas. Pertanyaan yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan rencana ini? Nah, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu membuat daftar kemajuan siswa dalam hal menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan kemampuan bernalar kritis. Pertanyaan yang kelima, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan agar siswa memiliki kemampuan bernalar kritis? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang secara kontekstual. Yang keenam, bagaimana cara menjaga budaya positif ini secara kontinu? Nah, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang mengasah kemampuan bernalar kritis siswa seperti PBL, PJBL, kontekstual, serta memberikan permasalahan-permasalahan yang menggunakan kemampuan bernalar kritis siswa. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dalam diri saya yang saya jabarkan dalam prakarsa perubahan melalui bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.